Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadanti dengan nomor induk mahasiswa 856676768 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah saya PDGK 4107 Praktikum IPA DSD. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta usus besar. Berikut ini gambar organ pencernaan agar lebih jelas. Mari kita jabarkan satu persatu untuk mengetahui fungsinya. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Fungsi gigi, struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Fungsi lidah, organ otot yang fleksibel berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristatik. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Di dalam lambung terdiri dari fundus dan pilorus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Pilorus berfungsi untuk mengatur aliran cisme dari lambung ke usus melalui sphincter pilorus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Usus halus terdiri dari duodenum dan jejunum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Usus besar terdiri dari fungsi kolon dan fungsi rektum. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan fases. Sedangkan rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau fases dari tubuh. Kesimpulan, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara koordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. See you next time. Terima kasih.